Shalom bagi kita semua. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bersyukur Tuhan untuk setiap kasih dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kami boleh melakukan segala aktivitas dan kegiatan kami, itu semua karena kasih dan pertolongan Tuhan. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kuasai kami agar kami boleh mengerti setiap isi dari firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena sesungguhnya kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pembacaan kita terambil dari Kejadian pasal 24 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-17. Kejadian pasal 24 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-17, firman Tuhan: Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham, buyungnya dibawanya di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, Tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Amin. Dari pembacaan kita pada saat ini, saya beri satu tema, yaitu wanita yang membawa berkat. Wanita yang membawa berkat. Nah, dalam kehidupan kita, pasti kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ingin menjadi berkat bagi sesama kita. Dalam pembacaan kita pada sore hari ini, kita akan belajar dari satu sosok perempuan yang bernama Ribka. Dalam kehidupannya, dia memiliki karakter yang sangat baik, sehingga boleh dikatakan ia bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, apa-apa saja karakter yang dimiliki Ribka? Mari kita sama-sama pelajari. Yang pertama, Ribka seorang yang rajin. Nah, pada saat itu, ketika utusan Abraham mendapati Ribka, dia sedang bekerja. Setiap hari Ribka menggunakan waktunya untuk bekerja, bukan untuk bermalas-malasan. Nah, jika dibandingkan dengan kehidupan sekarang, banyak di antara kita yang lebih suka rebahan, lebih suka bermalas-malasan daripada bekerja. Nah, mari kita seperti Ribka, yang dalam kehidupannya dia rajin bekerja. Kemudian yang kedua, Ribka seorang yang menjaga kekudusan. Ribka seorang yang menjaga kekudusan. Dalam pembacaan kita jelas dikatakan bahwa Ribka ini seorang perempuan yang memiliki paras yang cantik. Ia masih perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Nah, baiklah kita seperti Ribka, dan dalam pengertian luas, menjaga kekudusan bukan hanya tentang menjaga keperawanan, tetapi ketika kita bisa menjaga ucapan kita bisa menjaga apa yang kita dengar, dan kita bisa menjaga ucapan, maka yakin dan percaya kekudusan bisa terjadi. Nah, agar kekudusan bisa terjaga dengan baik, mari menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah kudus dan Tuhan yang akan memampukan kita. Nah, kemudian karakter yang ketiga, Ribka adalah seorang yang memiliki kepedulian dengan orang lain. Nah, ketika utusan Abraham bersama-sama dengan Ribka, dalam pembacaan kita, Ribka peduli kepada utusan Abraham yang datang menghampirinya. Dia memberi Ribka minum dari buyungnya. Dia menerima utusan Abraham itu dengan baik. Ribka tidak cuek kepada orang-orang lain. Bahkan dalam pembacaan kita, ketika kita mendalami pembacaan ini, Ribka baru pertama kali bertemu dengan orang ini, yaitu utusan Abraham. Nah, pada saat kita baru bertemu dengan seseorang, kita belum mengenal bagaimana orangnya, bagaimana sifatnya, pasti kita tidak seperti Ribka. Tetapi dalam pembacaan kita, Ribka seorang yang peduli dengan orang lain. Dia tidak cuek,
dan bahkan dia melayani dengan baik utusan Abraham. Kemudian karakter yang keempat, Ribka, seorang yang melatih tubuh jasmaniahnya. Nah, dalam pembacaan kita, dia melatih tubuh jasmaniahnya. Selain ia melayani utusan Abraham, dia juga memberi minum kepada unta-unta utusan Abraham. Nah, dia mengambil air, bolak-balik ke sumur, turun tangga, naik tangga untuk mengambil air. Bisa dibayangkan pada saat itu kira-kira ada 10 ekor unta dan harus diberi minum. Jadi Ribka harus bolak-balik turun sumur untuk mengambil air sampai semua unta itu boleh minum. Kemudian Ribka memberikan yang terbaik dalam setiap kesempatan. Ribka memberikan setiap yang terbaik dalam setiap kesempatan. Apapun yang bisa ia kerjakan dengan setulus hati. Apapun yang ia bisa berikan kepada orang lain, ia akan berikan. Kemudian yang berikutnya, Ribka seorang yang murah hati. Dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita dituntut untuk menjadi garam. Menjadi garam tentunya kita bisa memberi pengaruh kepada orang lain, pengaruh yang baik. Dalam suatu tindakan yang baik, ketika kita bertindak atau melakukan sesuatu itu dengan baik kepada orang lain, maka boleh dikatakan kita ini seorang yang murah hati karena kita bisa menjadi garam bagi orang lain. Nah, kemudian yang terakhir, Ribka senantiasa memancarkan kasih Tuhan. Ribka senantiasa memancarkan kasih Tuhan. Dari keenam sifat dan karakter Ribka yang telah kita pelajari bersama-sama, dapat disimpulkan bahwa memang benar Ribka ini memancarkan kasih Tuhan karena ia selalu melakukan kebaikan dalam kehidupannya. Ia selalu memberikan yang terbaik sehingga pada saat itu utusan Abraham berlutut kepada Tuhan. Dia berkata, "Tuhan, inilah orang yang kucari." Dia melihat Ribka seorang yang takut akan Tuhan, sehingga ia mengatakan bahwa Ribka ini memancarkan kasih Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita, kita dapat dicap orang, kita dapat dinilai orang, kita dapat dinilai baik atau buruk oleh seseorang, itu tergantung dari tindakan kita. Nah, marilah kita seperti Ribka dalam pembacaan kita yang senantiasa memancarkan kasih Tuhan, hidup dengan takut akan Tuhan. Kita aminkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami pelajari bersama-sama, kiranya boleh mengambil bagian dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.